Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya nih teman-teman Lima Fatimah pagi ini? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, penjagaan, serta keberkahan dalam keseharian kalian. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian lewat majelis pagi hari ini, meskipun lewat video ya. Nah teman-teman, jadi agendanya insya Allah setiap hari Senin itu kita akan belajar tentang sirah para sahabat Nabi. Kenapa sih kita harus mempelajari sirah atau kisah para sahabat Nabi ini? Ada yang tahu? Baik, paling enggak ada dua alasan nih kenapa kita harus mempelajari kisah atau sirah para sahabat Rasul SAW. Ustazah pengen kalian tahu nih, kenapa kita harus mempelajarinya? Karena kalau misalkan kita nggak tahu nih kisah para sahabat, kita nggak tahu kisah para orang-orang terbaik, maka kita akan kehilangan sosok-sosok yang layak kita jadikan contoh, kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai nggak tahu siapa sosok-sosok terbaik itu, maka kita akan mengisinya dengan orang-orang yang malahan nggak pantas untuk kita contoh. Gitu, bisa dipahami ya? Misalkan nih, karena kita nggak belajar, kita males, nauzubillah min dzalik, kita jadinya nggak tahu tentang kisah para sahabat Nabi. Nah, yang kita tahu malahan kayak orang-orang Korea, artis-artis Korea, atau anim-anim, atau film-film kayak Marvel, itu di sana banyak pahlawan, tapi itu fiktif semua. Itu rekayasa buatan manusia, gitu. Dan mereka orang-orang kafir. Jangan sampai ya kita terjebak dalam kebodohan seperti itu. Manusia itu tabiatnya kalau nggak diikutin nih, dia jadi trendsetter, diikuti, dia akan menjadi follower atau dia mengikuti. Pasti kalau mengikuti kan dia mencari contoh. Nah makanya disinilah mengapa kita harus mendapatkan contoh-contoh terbaik, yaitu dari para sahabat Nabi. Nah, dua alasan tadi adalah yang pertama, karena di dalam kisah para sahabat Nabi terdapat nutrisi keimanan. Gimana itu maksudnya nutrisi keimanan Ustazah? Iya, biar iman kita itu nggak kosong, biar iman kita itu bergizi gitu. Jadi kisah itu ibarat tentara yang dapat melunakkan, melembutkan hati kita yang mengeras. Nah makanya kenapa dulu Rasulullah ketika mendapatkan tantangan-tantangan hidup, mendapatkan cobaan-cobaan ujian di hidupnya, maka Allah turunkanlah wahyu berupa kisah-kisah dalam Al-Quran, yang mana dengan mempelajari kisah tersebut, mengetahui kisah tersebut, Rasulullah mendapatkan kekuatan. Sama, kita juga begitu kan, kita umatnya Rasul ya. Kalau kita mempelajari tentang kisah para sahabat, kisah para nabi, kita akan mendapatkan kekuatan. Berbeda dengan kita mencari tontonan, hiburan, itu kita hanya mendapatkan kepuasan. Sedangkan kepuasan itu sifatnya cepat hilang. Kalau kekuatan menguatkan kita ketika menghadapi tantangan-tantangan hidup, karena kita sudah punya contoh terbaik yang bisa kita ikuti. Seperti itu. Karena iman gak akan sempurna sebelum kita mencintai mereka. Ya kan kita mencintai Rasul ya, ngakunya nih. Kalau kita ngakunya mencintai Rasul, maka kita harus mencintai juga orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Siapa itu? Ya para keluarganya, sahabat-sahabatnya gitu. Itu dia ya, dua alasan tadi kenapa sih kita harus mempelajari kisah para sahabat Nabi. Yang pertama, karena pada kehidupan mereka terdapat nutrisi untuk keimanan kita. Kemudian yang kedua, karena iman gak akan sempurna sebelum kita mencintai mereka, mencintai para sahabat-sahabat Rasul. Seperti itu teman-teman. Semoga sudah bersiap semuanya ya untuk mempelajari lebih lanjut, untuk mengetahui para sahabat-sahabat yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.